Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu para pensiunan PNS semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Ada informasi yang menggembirakan untuk para pensiunan ya, PNS ya. Ini datang ya dari PT Taspen ya, terutama informasi yang berkaitan dengan para pensiunan tentang tambahan dana ya atau tunjangan selain gaji pokok. Nah, untuk itu simak video ini hingga selesai agar Bapak Ibu bisa memahami selengkapnya ya. Salam jumpa kembali dengan saya, channel Up to Date Mas Guru, yang akan membagikan informasi-informasi yang sangat penting dan menggembirakan dari sumber-sumber yang terpercaya. Mari kita simak bersama. Namun sebelumnya Bapak Ibu silakan untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya terlebih dahulu untuk channel Up to Date Mas Guru. Mari kita simak bersama. Tak cuma gaji pokok, pensiunan PNS juga akan dapat tambahan dana melalui 3 tunjangan. Segini nominalnya. Nah, seperti apa? Mari kita simak bersama. Dari lengkongayo.bandung.com, para pensiunan PNS dan penerima dana pensiun dijadwalkan menerima transferan gaji pokok dari PT Taspen setiap awal bulan. Pada umumnya, besar kecilnya gaji pensiunan yang diterima oleh seorang PNS bergantung pada lamanya masa pengabdian serta pangkat terakhir yang dipegang sebelum memasuki masa pensiun. Hal ini menjadi bentuk penghargaan pemerintah atas kontribusi yang diberikan oleh pensiunan selama masa aktifnya. Berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 18 tahun 2019, besaran uang pensiun yang diterima oleh PNS telah diatur secara detail. Pensiunan ya akan mendapatkan gaji pokok dan tambahan lainnya. Peraturan ini mengatur mengenai besarnya pensiunan pokok bagi pensiunan PNS serta janda duda PNS. Ketentuan ini berlaku mulai tahun 2019 hingga 2023. Dan diharapkan akan terus diperbarui setiap beberapa tahun sesuai dengan kondisi ekonomi negara. Nah, tentunya kita berharap ya akan terus ditingkatkan oleh pemerintah untuk para pensiunan agar lebih sejahtera ya. Untuk tahun 2024 saja ya, pemerintah mengusulkan adanya kenaikan yang uang pensiun PNS sebesar 12% ya, dan sudah diterima oleh Bapak Ibu ya. Kenaikan gaji 12% untuk para pensiunan. Nah, kita berharap di tahun 2025 dengan pemerintahan baru ya, Presiden terpilih Prabowo Subianto tentu saja sudah mempunyai rencana ya, program untuk peningkatan kesejahteraan para pensiunan, yaitu dengan adanya kenaikan gaji dan pembaruan ya skema pembayaran untuk pensiun. Semoga kita berharap bisa mensejahterakan ya. Selain itu terdapat juga rencana kenaikan gaji bagi ASN ya di tingkat pusat dan daerah, termasuk TNI Polri pensiunan ya, yang tentu saja ini diharapkan oleh semua pihak. Penyesuaian gaji ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan inflasi dan kebutuhan hidup yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Penyesuaian gaji dan uang pensiun ini merupakan bagian dari evaluasi berkala yang dilakukan oleh pemerintah. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa para pensiunan PNS tetap mendapatkan penghasilan yang layak setelah mereka berhenti bekerja, serta untuk menjaga daya beli mereka di masa pensiun. Sebagai gambaran, besaran uang pensiun yang diterima oleh PNS bervariasi sesuai dengan golongan terakhir mereka sebelum pensiun. Untuk PNS golongan 1, uang pensiun berkisar antara Rp1.560.800 hingga Rp2.014.900.
Untuk PNS golongan 2 menerima uang pensiun antara 1.560.800 sampai dengan 2.865.000. Sementara PNS golongan 3 menerima antara 1.560.800 hingga 3.597.800. Untuk PNS golongan 4 ya, pensiunan PNS golongan 4, besaran uang pensiun berkisar antara 1.560.800 hingga 4.425.900 rupiah. Pensiunan PNS ini dibiayai oleh pemerintah yang berperan sebagai pemberi kerja, serta iuran yang dibayarkan oleh para pegawai ASN selama mereka masih aktif bekerja. Sistem ini memastikan bahwa PNS mendapatkan jaminan keuangan di masa tuanya ya. Menurut informasi PT Taspen, pensiunan PNS berhak untuk mencairkan 3 jenis tunjangan. Nah, di antara tunjangan pasangan sebesar 10% dari gaji pokok, tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok. Tunjangan pangan yang dihitung berdasarkan kebutuhan pokok seperti beras dengan besaran tunjangan pangan per kilogram beras yang ditetapkan sebesar Rp7.242. Tunjangan ini merupakan tambahan dari pensiunan pokok yang diterima oleh PNS setelah mereka pensiun dan bertujuan untuk membantu pensiunan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka di masa pensiun. Batas usia. Menurut informasi yang diperoleh dari laman resmi BKN, aturan tentang batas usia pensiun PNS atau yang dikenal dengan batas usia pensiun telah diatur sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan yang dimiliki PNS tersebut. Setiap PNS memiliki batas usia pensiun yang berbeda, tergantung dari posisi dan jabatan yang diemban. Peraturan mengenai batas usia pensiun PNS telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Peraturan ini merupakan perubahan dari PP Nomor 11 Tahun 2017 yang mengatur mengenai manajemen PNS. Dalam peraturan tersebut dijelaskan secara rinci kapan seorang PNS dianggap telah mencapai batas usia pensiun dan berhak untuk menerima hak-hak pensiunnya. Berdasarkan PP tersebut ditetapkan batas usia 58 tahun bagi PNS berikut: PNS yang menduduki jabatan administrasi, PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan batas usianya adalah 58 tahun. Sementara itu bagi pejabat yang pinjaman pimpinan tinggi ya dan pejabat fungsional madya, batas usia pensiun ditetapkan 60 tahun. Untuk PNS yang menduduki jabatan sebagai pejabat fungsional ahli utama, batas usia pensiunannya lebih lama dibandingkan yang lainnya, yaitu 65 tahun. Dengan demikian, semakin tinggi jabatan yang diemban, semakin lama pula masa kerja yang dapat dinikmati oleh seorang PNS sebelum masuki masa pensiun. Demikian ya, mengenai ulasan gaji pokok pensiunan PNS dan tambahan dana melalui tunjangan lainnya, serta batas usia pensiun. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.